Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam edisi 13 Agustus 2022, yaitu terdapat dalam 1 Samuel 6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16, masuk dalam berikut tabut dikembalikan kepada orang Israel. Tapi sebelum merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami sampai pada saat ini. Kesempatan yang indah bagi kami untuk kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti apa maksud firman bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, 1 Samuel 6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16 dengan tema tabut Tuhan dikembalikan. Saudara-saudara, para ahli perencanaan mengatakan awal yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Misalnya, bila kita ingin mengawali sebuah usaha, kita dalam melakukan itu diawali secara baik. Memang pasti ini akan mendorong terjadinya keberhasilan dalam usaha itu. Tapi pernyataan tadi secara umum memang mengandung kebenaran. Tapi dalam kasus atau peristiwa tertentu, kesimpulan ini tidak berlaku. Salah satunya peristiwa di mana kesimpulan itu tidak berlaku ialah peristiwa yang terjadi di daerah Filistin, sebagaimana yang kita saksikan di dalam 1 Samuel 6 ini. Dikisahkan kepada kita bagaimana kebingungan yang sedang dialami oleh orang Filistin pada waktu itu sehubungan dengan tabut Tuhan yang telah mereka rampas dari orang-orang Israel 6 bulan yang lalu. Pada mulanya, orang-orang Filistin menganggap kalau tabut Tuhan sudah berada di tengah-tengah mereka, anggapan mereka bahwa dewa orang Filistin menang terhadap Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ternyata justru telah melahirkan petaka demi petaka bagi orang-orang Filistin. Untuk menghindari petaka itu, mereka sebenarnya telah melakukan awal yang baik. Karena dari mulut orang-orang Filistin itu keluar sebuah pernyataan yang sangat mendalam. Kalau kita lihat dalam ayat 2 bagian B, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan ini? Pertanyaan ini mencerminkan kesadaran bahwa kesalahan mereka dalam memperlakukan tabut Tuhan itu, yang merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Pertanyaan itu juga mengisyaratkan bahwa mereka sebenarnya siap melakukan apapun asal diri mereka selamat dari petaka yang ditimbulkan oleh tabut Tuhan itu. Namun sayangnya saudara-saudara, apa yang didapatkan tidak semuanya terkabul. Awal yang baik berupa pertanyaan yang sangat mendalam itu tidak memberikan sebuah hasil yang maksimal bagi mereka. Jawaban yang mereka peroleh
boleh dikatakan baru setengah benar saja. Kita melihat pada ayat yang ketiga. Apabila kamu mengantar tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Mereka harus mengembalikan tabut Tuhan ke tempatnya, itu benar, dan mempersembahkan korban tebusan salah itu juga benar. Tapi itu baru setengah dari kebenaran yang sesungguhnya. Sebab yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana mereka memberi jawaban, bagaimana mereka memberi respon yang baik atas pernyataannya kepada mereka melalui kuasanya selama ini, di mana orang Filistin harus menjalin hubungan yang dalam dengan Tuhan dengan cara menaklukkan dirinya kepada Tuhan yang kuasanya telah mereka rasakan dalam hidupnya, yang telah mereka alami dalam hidupnya. Jawaban yang mereka terima seolah-olah hanya menyelamatkan mereka. Artinya mereka memang selamat secara fisik dari petaka-petaka itu. Namun kemanusiaan mereka secara utuh sebenarnya sama sekali tidak terselamatkan. Karena keselamatan itu hanya akan mereka peroleh kalau mereka menaklukkan hidup mereka sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Apa makna nas ini bagi kehidupan kita pada saat ini? Nas ini mau mengajarkan kepada kita tekad yang baik, tekad yang sungguh-sungguh mencari kebenaran yang hakiki, tidak dengan sendirinya akan memberikan hasil yang hakiki juga. Sebagaimana orang Palestina di dalam nas kita pada hari ini, di dalam pencarian mereka, akhirnya mereka hanya menemukan setengah dari kebenaran yang mereka cari selama ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pencarian kita tentang kebenaran yang hakiki itu? Sudahkah kita mencari di tempat yang benar? Kalau iya, sudahkah tekad itu kita berlakukan dalam kebenaran di dalam kehidupan ini? Tentu jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati